Tapi tiba-tiba ada orang meninggal dan tidak ada urusannya dengan banjir. Di satu daerah di Jakarta, di Ben Hill, airnya sudah surut, tidak ada banjir sama sekali. Tiba-tiba ada orang tenggelam di kali dan tidak ada urusannya dengan banjir. Orang ini ternyata bersenang-senang mandi di kali. Setelah itu dia dapat musibah karena tenggelam. Teman-temannya yang seharusnya menolongnya justru lari ketakutan ketika regu penyelamat yang ditelepon oleh sebagian warga lainnya untuk meminta menyelamatkan orang yang tenggelam ini. Tapi malah kemudian orang-orang yang berenang di sekitar situ melarikan diri karena takut dituduh macam-macam. Saya ingin mengatakan, mari kita lihat banjir dari perspektif yang lain. Banjir bisa dilihat hikmahnya dan kita bisa menjadikan musibah banjir itu untuk ladang amal kita. Sobat BW, kalau kita lihat banjir, seolah-olah mata telinga kita hanya melihat musibah. Pernahkah kita melihat ada orang yang berkorban dari persoalan banjir itu? Ternyata ditemukan ada petugas yang sudah berhari-hari tidak bisa tidur atau tidurnya terbatas karena harus siap siaga terus. Gubernur DKI menyatakan menyiapkan sekitar 120.000 petugasnya untuk merespon dan mengantisipasi banjir. Tapi yang menarik, salah satunya adalah ada seorang petugas, kita sebut saja petugas oranye. Dia ternyata rumahnya kebanjiran, tapi dia harus pergi meninggalkan rumahnya karena harus bertugas untuk mengatasi banjir. Pak, aman Pak? Alhamdulillah. Dulu sini boleh Pak? Ngobrol Pak? Jangan Pak. Jangan kemana-mana, duduk aja. Orang mau ngobrol kok. Jadi gimana nih urusannya? Tiap tahun ada di sini Pak? Ini Pak. Bapak Bang, Pak. Lagi mau ngobrol nih Pak. Jangan minggir-minggir Pak. Jadi udah ada kerja dari jam? Dari pagi jam 8, jam 38. Mana yang bener? Tadi situ bilang jam 7. Ya, kita berangkat jam 7 apa dulu, jam barang, jam 7. Lah kan banjirnya udah mulai jam 3 katanya. Iya Pak. Hah? Shift, kita shift pagi ya. Ini kan setiap tahun ya Pak? Setiap tahun. Udah langganan. Ini tadi saya tanya sama malah nggak sampai setahun Pak kemarin yang lalu. Udah balik lagi. Kan iya betul. Sampai setahun Januari ya. Sampai setahun. Kan memang musimnya masih belum kelar ya Pak. Hujannya masih terus. Berarti awal tahun baru ini banjir nih. Sekarang nggak akhir lagi nih. Ini yang ketiga nih, yang kemarin nggak begitu parah yang kemarin. Yang parah yang mana ini? Ya, ini sama yang tanggal 1. Tanggal 1 ya? Ya. Parah karena lebih tinggi ya? Iya, karena hujannya kan cukup lama jadinya agak. Kalau hari-hari biasa apa Pak? Ini kan nyapu ya Pak ya? Nyapu Pak, nah, kita ini saluran. Kalau nyapu kan paling jam ya? Jam 2 jam gitu ya? Enggak, berapa jam? Tadi kan kita Pak istirahat kan jelas lagi. Kalau yang beginian 8 jam juga? 8 jam juga. Nanti ada SIP lagi ya. Ada shiftnya lagi ya? Kalau begini masih belum kelihatan capek ya? Ya, belum Pak, nanti habis selesai baru kelihatan capek Pak. Capek. Saya masih semangat terus Pak. Rumah nggak di sekitar sini Pak? Rumah sekitar sini Pak, ya lagi Pak. Banjir juga? Ya Pak, alhamdulillah. Rumahnya banjir nggak? Banjir Pak. Nah, terus gimana? Ya, Rumahnya banjir terus? ya udahlah, mari itu Pak, di mana aja Pak. Ya maksud saya rumahnya banjir, Ya. tapi ngurusin orang yang banjiran. Nah, itu. Tapi alhamdulillah sih dari jam 3 Udah turun. pasti jam 3 pagi tuh kita udah beres-beres. Soalnya kita lihat dari sekarang potongannya tuh udah semakin meninggi, luap jalanan. Setengah 4 udah mulai besar. Orang banyak yang nggak tahu tuh. Mana yang tahu Ngurusin banjir, tapi rumahnya sendiri kebanjiran. pas jam 4 udah inilah kesetaraan. Kalau Anda Mas, Siap, ditugaskan di sini. siap betul Pak. Kami Babinsa Kelurahan Pelamampang. Oh, Jadi ini
mulai ininya ya. jembatan ini sampai ke kali sana itu Yang paling gawat ini doang ya. ini dengan Pondok Jaya. Ini yang keren nih, rumahnya kebanjiran dan namanya siapa? Eko Pak. Eko. Ini kalau gini-gini keamanan gimana nih? Ngatur keamanan kayak gitu kan orang kadang-kadang sibuk dengan itu terus keamanannya. Ini kompleks polisi sih nggak ada yang berani juga ya. Ya. Cuman biasanya kan Ya paling kita pantau kan warga sini kan hafal Pak. Awal ini kan hafal orang mana orang asing. Jadi mereka bergantian menjaga mereka nggak mengungsi karena udah bertahun-tahun seperti ini. Jadi mereka hanya bertahan di gedung mereka tidak lantai kedua. Jadi mereka nggak mengungsi gitu. terus untuk menjaga keamanan cukup dengan saling mengenal itu ya. Jadi untuk mereka tahu warga sini atau bukan mereka udah tahu. Nah kalau yang mobil-mobil kalau di sini, motor-motor kayak di sini untuk Orang jaga dalam enggak maksudnya untuk jaga keamanan di sini gimana? ya kalau untuk jaga keamanan sih paling ya orang-orang yang banyak itu secara khusus tidak ada Pak. Nggak ada. Tapi ya alhamdulillah selama ini selama kami di sini nih belum pernah ada laporan kehilangan di situ. Tapi itu harus diperhatikan juga ya Pak. Ya. Takut. Mungkin saran Pak nih, saran untuk kali ini kan memang sudah berpuluh tahun nggak ada perawatan. Sekarang ini banyak pemukiman yang menjorok kali sehingga mengurangi daripada kali tersebut. Sekarang dapat ini Pak, kecil. Tadi saya ngobrol sama Bu Lurah, problem pertama sampah. Nah orang-orang di sekitar kali itu buang sampah. Terus yang kedua tidak hanya sampah, yang dibuang puing. Setelah buang puing, baru diturap tuh sama dia. Betul. Karena puing ini dibuang karena nanti dia mau bikin bangunan di atasnya. Jadi gitu polanya. Kalau kali ini dilebarkan setelah kali itu jalan. Nah setelah jalan itu nanti dibikin pemukiman yang menghadap ke kali, itu mungkin salah satu solusi supaya orang itu nggak bangun rumah di kali. Tapi kalau kondisinya sekarang kali itu dipatatin, wah itu kemungkinan nambah bangunan sangat banyak. Sampai hari ini masih banyak. Nah kalau itu memang konsepnya rumah deret Pak. Betul. Rumah deret. Ini biasanya menghadap kali supaya sampah yang dibuang, karena mereka gini Pak, banyak buang sampah ke kali itu karena mereka alasannya di sampah tidak diambil karena jalannya sempit sehingga tidak ada yang ngambil di pinggir kali. Mereka akhirnya karena dekat kali akhirnya dibuang kali gitu. Makanya ini pertamanya RT sama RW ya Pak ya. Betul. RT, RW, komunikasi sama lurah baru kemudian bisa diturunkan. Oh, capek banget kayaknya belum. Alhamdulillah masih mati Pak. Sampai Pak. Dilema, dan itulah contoh-contoh yang terjadi. Dia lebih memilih mengambil tugasnya, menjalankan kewajibannya, ketimbang mengurusi banjir yang ada di rumahnya. Ini contoh terbaik yang kita bisa lihat, dan itu hanya terjadi ketika banjir menerjang ibu kota seperti yang sekarang ini terjadi.